Oke, yang pertama kita akan membahas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian di Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki beberapa data. Nilai pertama, di sini ada nilai kedua. Kemudian kita akan mencari hasilnya, hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cara pertama yaitu cara manual. Cara manual teman-teman bisa lakukan hal seperti ini. Sama dengan setiap rumus yang ada di Excel harus diawali dengan sama dengan. Kita ketikkan 5, kemudian kita tambah 2. Kemudian kita enter, kita akan mendapatkan hasilnya 7. Dan untuk pengurangan sama dengan 10, kemudian untuk pengurangan kita gunakan tanda kurang. Selanjutnya nilai kedua, angka 3, kita enter. Maka kita akan mendapatkan hasilnya 7. Selanjutnya perkalian, kita awali dengan sama dengan. Selanjutnya nilai pertama kita ketikkan 3. Untuk perkalian teman-teman bisa menggunakan tanda bintang. Selanjutnya nilai kedua 5, kita enter, kita lihat hasilnya, maka akan kita dapatkan 15. Selanjutnya untuk pembagian sama dengan selanjutnya nilai pertama 20. Untuk pembagian teman-teman bisa gunakan garis miring. Selanjutnya nilai kedua 4. Kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Itu cara pertama. Nah, cara yang kedua kita bisa gunakan seperti ini. Sama dengan selanjutnya kita klik sel nilai pertama di sini 5. Kemudian kita tambah, kita gunakan tanda tambah. Selanjutnya kita klik nilai kedua. Kemudian kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, begitu juga kita akan lakukan di pengurangan. Kita klik 10, kemudian kita kurang, kita klik angka 3, maka kita akan mendapatkan nilai yang sama dengan cara yang manual. Kemudian untuk perkalian sama dengan selanjutnya kita klik nilai pertama, kemudian kita gunakan tanda bintang sebagai tanda operator untuk perkalian. Selanjutnya kita klik nilai kedua, kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya untuk pembagian kita awali dengan sama dengan, selanjutnya kita klik nilai pertama. Untuk pembagian kita gunakan garis miring dan kita klik nilai kedua. Selanjutnya kita enter, maka kita akan mendapatkan nilainya ya. Nah, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian saya sarankan teman-teman menggunakan cara yang kedua. Yang kedua kita akan membahas fungsi atau rumus sum. Sum ini berfungsi untuk melakukan penjumlahan. Baik teman-teman, di sini saya telah memiliki berupa data barang, kemudian ada quantity barang, selanjutnya ada harga dan kita akan mencari jumlahnya dan kita akan mencari total harga seluruh barang dengan menggunakan sum. Baik, di sini saya akan merapikan terlebih dahulu. Untuk quantity saya buat rata tengah, kemudian harga saya akan berikan tanda Rp-nya rupiah. Kemudian saya akan hilangkan koma 2 0, di belakang. Kemudian saya akan mencari jumlah. Saya gunakan rumus seperti yang sebelumnya. Sama dengan quantity kali, kemudian kita gunakan bintang. Selanjutnya saya klik 7.000. Saya enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya 2 kali 7.000 sama dengan 14.000. Nah, untuk yang berikutnya saya tidak harus seperti ini ya. Tidak harus seperti ini. Karena kalau saya lakukan hal seperti ini untuk data yang sangat banyak itu tentu akan membuang waktu. Nah, caranya teman-teman bisa lakukan copy saja dengan mengarahkan kursor kita ke posisi sudut kanan bawah ya, sehingga kursor kita berubah menjadi tanda tambah seperti ini, kemudian kita klik tahan, tarik ke bawah dan kita akan mendapatkan hasilnya ya. Selanjutnya kita akan mencari total. Nah, disinilah fungsi sum yang akan kita gunakan ya, sum ya. Kemudian teman-teman bisa lakukan sama dengan, kemudian ketik di sini sum, selanjutnya buka kurung. Kemudian kita blok dari nilai pertama sampai nilai terakhir yang ingin kita jumlahkan. Kita blok seperti ini, klik tahan, kemudian kita lepas di posisi 2000 ini, di posisi terakhir. Selanjutnya kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya 14.000 tambah 15.000 tambah 6.000 tambah 4.500 tambah 2.000 sama dengan 41.500. Yang berikutnya, yang ketiga, average. Average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata.
Baik teman-teman, di sini saya telah memiliki data berupa nilai matematika di kelas 12. Nah, di sini ada data nama, selanjutnya ada data nilai. Kita akan mencari jumlahnya, total semuanya, kemudian kita akan mencari rata-rata. Ya, seperti yang teman-teman ketahui sebelumnya, untuk mencari jumlah kita bisa menggunakan rumus sum. Kemudian kita blok seluruhnya dari awal sampai akhir. Kemudian kita enter, maka kita akan mendapatkan jumlahnya. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, teman-teman bisa menggunakan average sama dengan average, ya. Kemudian buka kurung, selanjutnya kita blok atau kita klik dari atas, dari awal, klik tahan, kemudian kita tarik ke posisi akhir. Maka dia akan mencari nilai rata-ratanya dengan otomatis kita enter. Nah, dapat 87,1 ya. Teman-teman bisa juga lakukan seperti ini cara manual. Jumlah siswanya itu ada 10, totalnya ada 871, maka teman-teman bisa lakukan hal seperti ini. Sama dengan klik jumlah, kemudian bagi jumlah siswa 10. Maka kita akan mendapatkan nilai yang sama 87,1. Ya, itu adalah kegunaan average untuk mencari nilai rata-rata. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu if. If adalah sebuah fungsi logika yang digunakan untuk melakukan pengecekan kondisi pada suatu sel atau rentang sel. Oke, langsung kita praktekkan. Teman-teman, untuk if itu ada dua jenis. Yang pertama ada if tunggal atau single if. Yang kedua ada namanya if bertingkat atau multiple if. Nanti kita akan praktekkan satu persatu. Nah, untuk contoh yang pertama, ini kita praktekkan if tunggal. Di sini ada ketentuan, jika kode A1 maka warna biru, jika kode B1 maka warna kuning. Maka di sini seharusnya akan muncul warna biru. Ya, kita akan cari otomatis menggunakan if. Nah, teman-teman jangan lupa untuk setiap rumus yang ada di Excel selalu diawali dengan sama dengan. Selanjutnya kita ketik if, buka kurung. Selanjutnya kita isi logical testnya, yaitu kita klik sel acuannya. Selanjutnya kita berikan tanda sama dengan. Selanjutnya kita beri kutip 2. Kita berikan nilai A1. Kemudian kita kutip 2 kembali. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di petunjuknya, logical test, kemudian ada titik koma. Nah, setiap komputer itu mungkin akan berbeda. Sebagian lagi mungkin menggunakan tanda koma. Itu tergantung settingan regional dari komputer teman-teman semua. Settingannya berada di sini. Region ya. Di sini. Nah, jika teman-teman menggunakan English United States, maka itu menggunakan koma. Jika settingannya Indonesia, maka kita menggunakan titik koma. Selanjutnya, jika nilai, kembali saya akan jelaskan ya, jika nilai C7, sel yang berada di C7 ini benar A1, maka kita akan menampilkan nilai biru. Ya. Kemudian titik koma kembali, baru kita mengisi nilainya jika salah. Ya, di sini jika nilainya benar, di sini selanjutnya jika nilai salah. Artinya selain A1, maka kita akan menampilkan nilai kuning. Kita tutup kurung, kita enter, maka kita akan mendapat hasilnya. Baik, saya akan jelaskan untuk pemahamannya. Ini cara membacanya. Jika C7 sama dengan A1, maka dia akan menampilkan biru. Selain itu, dia akan menampilkan kuning. Ya, artinya kalau saya ganti, maka dia seharusnya menampilkan kuning. Saya akan coba. Saya ganti misalnya S kuning, ya kan? Saya ganti D kuning, ya. Selain dari A1. Kalau saya isi A1, maka dia akan biru. Nah, ini cara membaca rumus yang ada di fungsi if ini. Ya, tentunya ini sangat mudah. Nah, kalau sudah selesai satu, selanjutnya jangan lupa untuk kita copy saja rumus yang telah kita buat tadi dengan cara mengarahkan ke posisi sudut kanan bawah. Caranya klik tahan. Selanjutnya kita tarik. Yang berikutnya adalah if bertingkat. Nah, di sini saya telah memiliki dua data untuk kita praktek menggunakan if bertingkat ya. Yang pertama, kita akan mencari nilai provinsi.
Selanjutnya kita akan mencari predikat, tentu ini yang banyak teman-teman praktekkan di dalam proses pekerjaan sehari-hari. Baik, kita akan coba yang pertama. Kita akan mencari berdasarkan ketentuan yang ada. Jika kode BM maka Riau, jika kode BA maka Sumatera Barat, jika kode BK maka Sumatera Utara. Oke, di sini kita awali dengan sama dengan setiap rumus yang ada di Excel harus diawali dengan sama dengan. Selanjutnya kita ketik if, buka kurung. Selanjutnya logical test, kita klik sel acuan. Ya, jika C9 sama dengan kutip 2 BM, ya, BM sebenarnya kalau teman-teman ketik huruf kecil juga tidak jadi masalah. BM kutip 2 kembali, kemudian titik koma, ya ingat bisa koma tergantung settingan komputer teman-teman. Titik koma, selanjutnya jika nilai benar maka tampilkan Riau. Kutip 2 kembali karena ini adalah teks Riau. Jangan lupa kutip 2 kembali, selanjutnya titik koma. Nah, untuk yang berikutnya kode BA dan BK baru kita akan tambah dengan if, ya, if lagi, buka kurung, maka kita akan masuk ke logical test kedua. Untuk yang pertama sudah tercover, kita masuk ke syarat yang kedua. Jika BA maka Sumatera Barat. Kita klik kembali sel acuan C9, ingat ya, tetap di sel acuan C9, teman-teman jangan klik ke sini, maka itu akan nanti bermasalah. Ya, tetap klik C9 sama dengan, jika C9 sama dengan BA, ya, BA kutip lagi, kutip 2, titik koma, kemudian kita kutip 2, ya, jika benar C9 ini BA, maka tampilkan Sumatera Barat. Ya, kutip 2. Nah, ya ingat, jika ketentuan ada 3, kita sebenarnya cukup menggunakan if-nya hanya 2 saja. Yang terakhir, kita hanya buat seperti ini. Jika sel C9 sama dengan BM, maka Riau. Jika sel C9 ini sama dengan BA, maka Sumatera Utara. Selain itu, jika bukan BM, bukan BA, maka tentunya akan ke BK. Maka di sini kita isi Sumatera Utara. Kita kutip 2, kemudian kita tutup sebanyak if. Tidak teman-teman tutup juga tidak jadi masalah, dia akan otomatis diberikan oleh komputer. Kita enter, kita yeskan saja karena ini pertanyaan ini muncul karena kita tidak memberikan tutup kurung. Kita enter, maka jadi. Nah, di sini akan diberikan tutup kurung otomatis. Nah, di sini kalau teman-teman ganti BA, maka otomatis akan berubah. Akan berubah sesuai ketentuan rumus yang telah kita ketik tadi. Kalau teman-teman ketik BK, maka dia akan menjadi Sumatera Utara. Ingat ya, yang terakhir Sumatera Utara ini apapun yang kita ketikkan di sini di sel C9 selain BM dan BA, maka akan membaca ke Sumatera Utara. Kita coba. Saya ketik sembarang. Nah, ya tetap Sumatera Utara. Saya kembalikan ke BM, maka Riau. BA, maka Sumatera Utara. Saya ketik apapun di sini, maka akan ke Sumatera Utara. Ya, kita kembalikan ke BM. Kemudian yang berikutnya ya saya ingin mempraktekkan saja jika teman-teman ingin membuat if-nya itu menjadi 3, itu juga tidak jadi masalah. Saya seperti ini ya. Saya cepat saja. Kemudian kita sel acuannya di sini ya, sebaris ya. Kemudian sama dengan BM maka Riau. If lagi ya. Selanjutnya sama dengan BA, saya huruf kecil saja, saya ingin praktekkan bahwa ini tidak berpengaruh ya, maka dia Sumatera Barat ya. Kalau teman-teman ingin tambah if lagi, itu juga tidak jadi masalah ya, tapi ini tentu akan memperpanjang rumus teman-teman. BK maka Sumatera Utara. Nah, yang berikutnya teman-teman harus isi jika bukan BM, BA, atau BK, maka nilai apa yang ingin teman-teman tampilkan. Teman-teman bisa ketik false ya, ataupun apapun ya, seperti ini, terserah. Salah misalnya. Nah, ini boleh saja, itu tidak jadi masalah. Kita coba, kita tutup sebanyak 3 kali, kita enter, maka dia akan menampilkan hasilnya. Kalau saya ketik BK, maka akan muncul BK. Nah, kalau saya ketik sembarang, ya teman-teman harus bisa menebak, maka yang muncul adalah salah ya, karena kita buat di sini ketentuan
ya, apapun ya selain BM, BA, dan BK, maka tampilkan salah. Ya, silahkan teman-teman ingin pilih yang mana. Cara yang pertama, cara yang kedua itu sama saja. Kita copy. Saya gunakan cara yang pertama. Kita copy saja. Maka kita akan mendapatkan nilainya dengan mudah untuk yang lain. Ya, ini saya kembalikan ke BK. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah kita akan mencari predikat dari sebuah nilai. Ya, contoh seperti ini tentu banyak dipraktekkan ketika teman-teman bekerja di sekolah, ya, di sekolah atau di kampus, ya, ini akan sering menemukan hal-hal seperti ini. Ada nilai dan ada predikat. Di sini ada ketentuan jika nilai besar atau sama dengan 90 maka sangat baik. Kemudian rank antara 80 sampai ke kurang dari 90 maka nilainya baik. Selanjutnya dari 70 ke kurang dari 80 di sini cukup. Kemudian di sini kurang dari 70 maka kurang. Kita akan coba praktekkan. Pertama kita ketikkan sama dengan, selanjutnya teman-teman ketik if buka kurung. Ya, di sini cara membaca kondisi seperti ini, teman-teman bisa dari bawah 70 atau dari atas. Saya praktekkan dari atas dulu, ya. Nanti saya akan praktekkan dari bawah, cara penulisan dari bawah. Cara dari atas, ya. Saya klik sel acuan, kemudian ketentuannya besar sama dengan 90, maka nilainya sangat baik. Sangat baik. Kemudian titik koma, kita masuk ke if yang berikutnya, ya. Ingat di sini ada 4 kondisi, berarti kita butuh 3 if. Kita klik sel acuan, kemudian ketentuan yang kedua besar sama dengan 80, maka nilainya baik. Predikatnya baik. Ya, titik koma. Selanjutnya kita masuk ke if yang berikutnya. Klik sel acuan. Ketentuan ketiga, jika set 25 besar sama dengan 70, maka predikatnya cukup, kutip 2, kemudian titik koma. Ketentuan terakhir, jika selain itu berikan predikat kurang, kutip 2, kemudian tutup kurung 3 kali. Kemudian kita enter, maka kita akan mendapatkan nilainya. Kita coba copy ke bawah. Ya, kita sudah dapat hasilnya. Jika 95 masuk ke sini sangat baik. Jika 70 maka cukup, ya, kita masuk di sini. Jika 82 baik, jika 65 maka kurang, ya. Itu dari atas. Nah, bagaimana jika dari bawah? Maka kita bisa seperti ini, sama dengan if buka kurung, klik sel acuannya. Ya, kita coba dari bawah, besar kecil dari 70, ya. Titik koma, kutip 2, kurang, di sini kurang. Kemudian titik koma lagi, kita masuk ke if yang kedua, klik kembali sel acuannya. Kemudian di sini kita pilih yang ini, ya, kecil dari 80. Kecil dari 80. Kemudian titik koma, kutip 2, cukup. Kemudian kita masuk yang ketiga, kecil dari 90. If, jangan lupa teman-teman, if, kembali buka kurung, klik sel acuannya. Kemudian kecil dari 90, maka nilainya baik. Baik. Selain itu, sangat baik. Kutip 2, kemudian kita kurung. Oke, kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkan nilainya. Kita copy, kita arahkan ke posisi kanan bawah, klik tahan, tarik. Nah, maka dia sama saja. Nah, jika teman-teman menemukan kondisi seperti ini, maka teman-teman harus jeli bagaimana menentukan rumusnya. Sebenarnya selain ini ada ketentuan yang ketika kita bisa menggunakan operator AND sebagai penggabung, ya, tentu itu lebih rumit dan kita akan bahas di video-video berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara membacanya sehingga teman-teman akan mudah memahami fungsi if ini. Cara membacanya seperti ini. Jika sel C25, ini sel C25 namanya, besar sama dengan 90, maka tampilkan sangat baik. Kondisinya sekarang 82, tentu sangat baik tidak akan ditampilkan. Kemudian dia akan masuk ke kondisi yang kedua. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi kedua. Nah, komputer akan mengecek kembali
Apakah jika C25 ini besar dari atau sama dengan 80, maka akan menampilkan nilai baik. Nah, di sini posisinya 82, maka komputer akan berhenti di sini dan tidak akan melanjutkan ke yang berikutnya, maka baik akan dimunculkan. Kita coba lihat. Nah, di sini baik ya. Nah, jika bagaimana dengan kondisinya di sini ya? Besar sama dengan 70, kita buat di sini 72. Nah, yang muncul adalah cukup. Komputer akan mengecek apakah C29 besar dari atau sama dengan 90, tidak. Maka cek yang kedua. Apakah C25 besar sama dengan 80? Ternyata tidak. Maka ini akan dilewatkan. Maka akan masuk ke kondisi ketiga. Apakah sel C25 nilainya besar atau sama dengan 70? Ya, maka di sini benar. Maka komputer akan berhenti di sini dan tidak akan melanjutkan ke yang berikutnya. Itu untuk pemahaman cara kerja fungsi if ini sendiri. Yang berikutnya, yang kelima, count. Count berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Baik teman-teman, di sini saya telah memiliki beberapa data nama dan data nilai yang berisi angka. Nah, fungsi dari count adalah menghitung jumlah sel yang berisi dengan angka. Caranya, pertama kita ketikkan sama dengan untuk setiap rumus yang ada di Excel, kemudian ketikkan count, kemudian buka kurung, selanjutnya kita blok selnya dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian kita enter, maka kita akan mendapatkan angka 10. Angka 10 adalah jumlah sel yang berisi angka. Nah, kalau seandainya di sini saya ganti dengan huruf, misalnya saja A, maka di sini akan berubah karena count hanya akan menghitung jumlah sel yang berisi dengan angka. Berikutnya yang keenam yaitu count A. Count A hampir sama dengan count. Rumus Excel count A digunakan bukan hanya untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka, tetapi juga sel yang berisi apapun, sehingga pengguna bisa menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Oke, langsung kita praktekkan. Teman-teman, di sini saya telah memiliki berbagai data, mulai dari huruf, kemudian angka. Ya, di sini juga ada kata. Kita akan coba sama dengan, kemudian count A, kemudian teman-teman blok dari awal sampai akhir. Kita lihat, nah kita akan mendapat nilai 10, karena jumlah sel yang berisi data itu ada 10. Bagaimana kalau ini saya hapus? Maka dia akan berkurang. Kalau ini saya hapus, maka dia akan berkurang. Ya, ini adalah fungsi count A untuk menghitung jumlah sel yang berisi apapun. Beralih kita yang ke-7, salah satu rumus Excel yang cukup penting, yaitu count if. Count if digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memiliki kriteria sama untuk kebutuhan sorter data. Oke, langsung kita praktekkan. Teman-teman, di sini saya telah memiliki daftar kelas yang terdiri dari nama, kemudian jenis kelamin. Nah, kita akan menghitung jumlah laki-laki dan jumlah perempuan dari data yang ada. Untuk kasus ini, kita bisa menggunakan rumus yang namanya count if. Ya, caranya, teman-teman selalu awali dengan sama dengan, kemudian count if. Selanjutnya rank, kita blok dari awal. Sini dari awal D3 sampai akhir D13. Kemudian kita berikan pemisah untuk berikutnya di sini ya, rank, selanjutnya baru kriteria titik koma. Kriterianya apa untuk laki-laki? Itu adalah L. Kita kutip 2, kemudian L. Kutip 2 kembali, kemudian kita tutup dan kita enter. Maka kita mendapatkan jumlah L dari data yang ada ini itu ada 5 ya, jumlah laki-laki. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk yang perempuan. Kita kembali praktekkan sama dengan count if, buka kurung, kemudian rank. Selanjutnya titik koma untuk pemisah, kemudian kita kutip 2, kemudian kita tekan P, kemudian kita tutup kurung, kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya 5. Bagaimana kalau ini saya ganti? Kita coba lihat. Saya ganti P, ya seharusnya perempuan akan menjadi 6, laki-laki akan menjadi 4. Saya enter. Nah, ya,
kita dapatkan perubahannya. Selanjutnya ini saya coba lagi ganti menjadi P. Seharusnya data kita perempuan menjadi 7, laki-laki menjadi 3. Saya enter. Nah, ya, terjadi perubahan. Ya, inilah fungsi count if. Rumus Excel penting berikutnya yang ke-8 yaitu sum if. Sum if digunakan untuk mengetahui nilai atau jumlah sesuatu berdasarkan kriteria yang kita tentukan. Oke, teman-teman, langsung kita praktekkan. Nah, di sini saya telah memiliki dua contoh kasus ya, dua contoh data. Yang pertama ada data nama dan nilai, yang kedua ada data toko, barang, dan ada jumlah tagihan. Oke, langsung kita praktekkan untuk contoh yang pertama. Seperti biasa, untuk mengawali rumus di Excel, teman-teman harus ketikkan sama dengan, kemudian nama rumusnya sum if, kemudian buka kurung. Nah, kalau kita lihat petunjuknya di sini dia mengarah ke rank. Rank itu ya yang akan kita blok ini namanya rank ya. Kemudian titik koma, kemudian selanjutnya dia akan mengarah kepada kriteria. Nah, contoh seperti ini saya ingin menghitung jumlah data yang memiliki nilai 9 seperti ini ya. Nilai 9 dari rank yang ada. Ini artinya saya akan menghitung jumlah 9 ya, menghitung total nilai 9 dari kumpulan nilai yang kita blok ini. Saya tutup kurung, kemudian saya enter. Maka saya akan mendapatkan nilai 18. 9 tambah 9. Nah, kemudian kalau saya ganti ini menjadi 6, ya, kemudian saya enter, ya, kita mendapatkan nilai 12. 6, selanjutnya tambah 6, ya. Untuk kriteria, di sini kriteria tidak hanya seperti ini, teman-teman juga bisa lakukan seperti ini. Ya, seandainya kita ingin menghitung menghitung jumlah nilai yang nilainya besar dari 7 ya. Kutip 2, selanjutnya kita enter, maka kita akan mendapatkan nilainya ya. Kalau kita hitung secara manual ya, sama dengan kita bisa seperti ini ya, 8 tambah 8, kemudian tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 9, kita enter, maka kita mendapatkan nilainya ya. Untuk kriteria kita bisa seperti ini. Selanjutnya untuk contoh yang kedua. Nah, di sini dalam contoh yang kedua kita punya data, yang mana data ini terdiri dari data toko, kemudian data barang dan jumlah tagihan. Di sini ada dua toko, yang mana tokonya pertama itu Kedai Serba Ada, kemudian Warung Berkah. Di sini ada nama barang, kemudian di sini ada harga. Kita ingin mencari data jumlah tagihan untuk tokonya. Untuk kasus seperti ini kita bisa menggunakan rumus sum if. Seperti biasa, teman-teman harus awali dengan sama dengan, kemudian ketikkan sum if. Selanjutnya rank, teman-teman blok ranknya ya. Ini teman-teman blok ranknya. Selanjutnya ya, teman-teman titik koma, kemudian kriteria kita bisa ketikkan sel ini ya, atau teman-teman bisa seperti ini ya, Warung Berkah ya. Saya coba yang ini dulu, nanti kita coba cara yang kedua. Kemudian sum rank, apa yang ingin kita jumlahkan? Yang ingin kita jumlahkan adalah jumlah tagihan, maka kita blok jumlah tagihan, selanjutnya kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkan hasilnya ya. Kelemahan untuk yang diketik langsung seperti ini adalah ketika kita ingin mengcopy. Nah, maka kita tidak akan mendapatkan nilai untuk Kedai Serba Ada. Nilainya seharusnya tidak 1.120.000, ini adalah salah ya. Nah, untuk mencegah kesalahan, kita bisa ganti untuk Warung Berkah ini dengan klik langsung selnya, kemudian kita enter, maka kita akan mendapatkan nilainya. Sekarang kita copy. Nah, maka kita mendapatkan 360.000. Sepertinya ini ada kesalahan untuk Kedai Serba Ada. Untuk datanya, kalau kita baca datanya, untuk beras saja itu 500.000, berarti ini salah. Coba kita perhatikan apa sih salahnya, kita bisa klik double. Nah, ternyata ketika kita mengcopy, melakukan pengkopian, datanya juga ikut bergeser ya. Ini juga ikut bergeser. Teman-teman bisa perbaiki seperti ini ya. Kembalikan ya. Kita enter, maka kita akan mendapatkan total dari tagihan Kedai Serba Ada. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa
kunci rank blok kita tadi dengan menggunakan tombol F4 ya. Ini namanya cell absolute ya. Caranya seperti ini. Saya ulang ya, sama dengan sum if buka kurung, kemudian kita blok rank yang pertama ya, rank ini ya, toko, kemudian kita kunci dengan menekan tombol F4 sehingga muncul lambang dolar, kemudian nama kolom, kemudian lambang dolar, nama baris ya. Nah, selanjutnya titik koma, kita bisa masuk ke kriteria. Kita klik kriterianya, selanjutnya titik koma lagi, dan kita masuk sum rank-nya. Kita blok yang ini untuk mencari jumlah total tagihannya. Jangan lupa untuk kembali menekan F4 supaya dia terkunci ya, namanya absolute. Selanjutnya kita tutup, kita enter. Kita bisa langsung mengcopy tanpa harus khawatir selnya berpindah karena dia absolute. Tuh ya, dia tidak bergeser seperti yang pertama tadi. Nah, untuk perhatian teman-teman, untuk absolute ini teman-teman bisa lakukan 3 kali. Yang pertama tadi kan teman-teman tekan F4, maka dia akan muncul dolarnya 4 ya, untuk kolom baris. Nah, kalau kita tekan sekali lagi, nah maka dia akan berpindah ke baris. Kalau kita tekan sekali lagi, maka dia akan berpindah ke kolom. Ini artinya kolomnya akan tetap. Kalau ini hilang, kalau saya tekan sekali lagi, kolom dan barisnya akan tetap. Kalau saya tekan sekali lagi, barisnya akan tetap, tapi kolomnya ini bisa dipindah-pindahkan. Selanjutnya kalau saya tekan sekali lagi, kolomnya akan tetap, yaitu adalah fungsi dari absolute. Yang ke-9, lookup. Lookup adalah fungsi pada Excel untuk melakukan pencarian data pada satu baris atau satu kolom. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki 2 contoh kasus ya. Contoh pertama, contoh kedua. Di sini ada data kode barang, kemudian data barang, quantity, harga, dan jumlah. Kita akan mencari harga berdasarkan kode barang ya. Kita bisa gunakan lookup ya. Teman-teman jangan lupa setiap rumus di Excel awali sama dengan lookup, kemudian acuan, titik koma, kemudian selanjutnya lookup vektor. Teman-teman setelah blok jangan lupa tekan F4, selanjutnya koma, nilai yang ingin kita munculkan, harga, blok, kemudian teman-teman tekan F4 kembali. Selanjutnya kita tutup, kita enter, maka kita mendapatkan hasilnya kembali. Coba kita copy, apa yang terjadi? Ya, kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. ID 001 harganya 7.000, ID 003 harganya 3.000. Ya, ini contoh pertama untuk kasus penggunaan lookup. Oke, yang selanjutnya kita akan coba lookup untuk contoh yang kedua ya. Kita telah memiliki data seperti ini. Nomor, nama barang, dan harga. Kita ingin menampilkan nama harga berdasarkan nomor yang ada ya. Kita ketikkan di sini sama dengan, kemudian teman-teman ketik lookup ya. Kemudian lookup value, kita klik nilai 2, kemudian titik koma sebagai pemisah. Selanjutnya lookup vektor ya, ingat kumpulan dari data 2, 4, dan seterusnya. Di sini kita blok. Selanjutnya ya, kita kunci dengan menekan F4, kemudian titik koma untuk memisahkan. Selanjutnya kita blok nama barang karena kita ingin menampilkan nama barang, result vektor. Kita blok dari awal sampai akhir, kemudian kita kunci dengan F4. Selanjutnya kita tutup, kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Kita coba copy ke bawah ya, kita mendapatkan hasilnya. Ya, begitu mudah untuk penggunaan lookup. Yang berikutnya, yang ke-10, kita akan membahas HLOOKUP. HLOOKUP ya, fungsinya hampir mirip dengan lookup. Lookup dia bisa vertikal, bisa horizontal. Nah, sementara untuk yang HLOOKUP hanya bisa untuk mencari data berdasarkan tabel yang horizontal atau mendatar. Oke, langsung coba kita praktekkan. Nah, di sini teman-teman saya telah memiliki data sama seperti contoh kasus di lookup.
pada kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana cara menggunakan rumus HLOOKUP. Seperti biasa kita awali dengan sama dengan, dalam hal ini kita ingin menampilkan nama barang. Selanjutnya teman-teman ketik HLOOKUP. Kemudian berikutnya setelah buka kurung, di sini petunjuknya lookup value sebagai acuan ya, ingat sebagai acuan. Kemudian titik koma. Kemudian table array. Nah, ini berbeda dari lookup yang sebelumnya kita praktekkan. Di sini dia meminta table array. Kita blok tabelnya dari awal sampai akhir, ya, seperti ini. Jangan lupa teman-teman untuk kita kunci dengan menekan tombol F4 sehingga muncul lambang dolar. Selanjutnya titik koma dan berikutnya setelah titik koma kita akan mengisi yang namanya row index number. Nah, di sini artinya kita ingin menampilkan apa sih? Kalau nama barang, maka kita akan hitung. Ini baris pertama, ini baris kedua. Hitungnya di area yang kita blok. Ya. Jika kita ingin menampilkan nama barang, maka ini kita harus isi dengan angka 2. Ini artinya baris kedua. Coba kita titik koma kembali. Nah, di sini kita akan muncul dua pilihan. Ya. Yang pertama, true atau false. Ya. Nah, coba kita praktekkan apa yang terjadi ketika kita memilih true ya. Secara default jika teman-teman tidak memilih dia adalah true. Kita coba praktekkan. Nah, maka kita akan mendapatkannya ya. Coba kita copy ya, maka kita akan mendapatkannya. Coba kita pilih yang true ya. Kita pastikan bahwasanya kalau tidak dipilih dia adalah true ya. Coba kita isi true. Oke. Nah, ya, saya copy ke bawah. Coba teman-teman perhatikan ya, tidak terjadi perubahannya. Apa sih fungsinya? Fungsinya adalah apabila data acuan kita, ya, rank acuan di sini saya hilangkan, contoh 2 saya hilangkan, apa yang terjadi? Nah, dia akan mencari berpindah ke buku. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Ya. Jadi ketika dia true, ya, di sini ya, kalau kita lihat nih petunjuknya ya, approximate, ya, jadi dia akan mengira-ngira data mana sih yang ingin ditampilkan oleh user ya, oleh kita. Maka dia akan mengira-ngira ke data yang paling kecil. Di sini data yang terkecil dari 2 adalah 1, maka dia akan munculkan buku. Maka ini harus hati-hati teman-teman. Nah, untuk memastikan data kita sesuai yang kita inginkan, teman-teman bisa pilih false. Oke, false. Kemudian teman-teman enter. Nah, error ya. Kenapa error? Karena 2-nya tidak ada. Nah, itu yang kita harapkan. Apabila data tidak ada, maka seharusnya tidak usah tampilkan apapun, ya, atau errorkan. Maka di sini, kalau kita ketik 2, seharusnya dia muncul pena. Ya, coba kita copy ke bawah. Oke ya, maka kita akan mendapatkannya. False bisa teman-teman ganti dengan 0. Ya, sama true bisa teman-teman ganti dengan 1. Ya, coba kita nolkan, kita enter. Nah, maka kita akan mendapatkannya. Ya. Kemudian saya ingin menjelaskan kembali row index number. Nah, kalau kita isi 2, maka akan menampilkan buku. Kalau kita isi 3, ya teman-teman sudah bisa menebak, maka ini akan menampilkan data harga. Saya enter. Nah, ya, maka kita akan memunculkan atau kita akan mendapatkan nilai harga di sini. Ya, cukup mudah untuk HLOOKUP. Yang berikutnya yang ke-11, VLOOKUP. Nah, VLOOKUP hampir mirip dengan lookup yang kita bahas sebelumnya. Fungsinya adalah untuk mencari data secara vertikal atau tegak. Langsung kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki data kode barang, nama barang, quantity, harga, dan jumlah seperti latihan kita sebelumnya. Tapi dalam hal ini kita akan menggunakan VLOOKUP. Kita akan mencari jumlah, ya, jumlah ini berdasarkan kode barang, ya. ID 003 itu jumlahnya 6.000. Kemudian ID 005 jumlahnya 2000. Ya, ini akan kita tampilkan menggunakan VLOOKUP. Ya, sama dengan kemudian VLOOKUP. Ya, selanjutnya akan kita pilih adalah lookup video acuan. Ya, ini jangan lupa teman-teman pisahkan dengan titik koma. Ingat, kemungkinan bisa saja kita akan berbeda tergantung settingan komputer teman-teman. Selanjutnya kita blok table array-nya ya dari awal ini sampai akhir ya. Boleh saja dari sini juga tidak jadi masalah ya. Ini juga tidak jadi masalah. Ya, selanjutnya kita kunci, ingat selalu kita kunci F4. Kemudian titik koma untuk memisahkan ke perintah berikutnya di sini, call index, kolom berapa yang ingin teman-teman tampilkan atau indeks berapa. Indeksnya dimulai dari hitungan 1 ya, dari area yang kita blok. Di sini 1, 2, 3,
4, 5. Berarti kolom kelima. Selanjutnya, jangan lupa titik koma kembali dan kita pilih false ya, untuk menghindari komputer mencari nilai yang mirip ya. Nah, kita telah mendapatkannya ya. Sorry, ini false. Ya. Nah, kita telah mendapatkannya 6003, kemudian kita copy ke bawah. Ya, kita telah mendapatkannya. Ya, begitu mudah untuk penggunaan VLOOKUP di Excel. Ya, false bisa kita ganti dengan 0 untuk mempermudah teman-teman. Ya, 0. Ya, nilainya sama. Oke, begitu mudah untuk VLOOKUP. Yang berikutnya yang ke-12 yaitu left. Left berfungsi untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, di sini saya telah memiliki dua contoh kasus yang ingin kita praktekkan menggunakan fungsi left. Sebelum kita masuk ke praktek, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu cara kerja rumus left ini sendiri. Nah, kegunaan left yaitu untuk mengambil karakter dari sebelah kiri. Sebagai contoh, di sini ada teks semangka. Kita ingin mengambil SE saja misalnya. Nah, SE ini kita bisa ambil dengan menggunakan rumus left ya. Left ada teks, kemudian jumlah karakter yang ingin kita ambil dari sebelah kiri. Ini semangka ada 8 karakter. Maka saya bisa gunakan rumus sama dengan left, kemudian buka kurung, saya klik teksnya ya. Di sini K4 misalnya, kemudian titik koma, kemudian 2, tutup kurung. Nah, ini kalau di enter akan menghasilkan kata SE. Oke, langsung coba kita ke contoh 1. Nah, di sini kita ingin mengambil dua karakter dari teks nama buah ini ya. Maka kita gunakan sama dengan left, buka kurung, selanjutnya kita klik teks yang ingin kita potong ya. Ya, di sini contoh petunjuknya left, buka kurung teks, kemudian titik koma, kemudian number charts. Ini adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil. Nah, di sini kita ingin mengambil dua karakter, maka kita ketikkan 2, selanjutnya kita tutup kurung dan kita enter. Maka kita mendapatkan karakter SE dari kata nama buah yang ada di sebelah kirinya. Selanjutnya kita copy ke bawah. Selesai. Yang berikutnya kita ingin mengambil sebagai contoh lagi 4 karakter. Maka kita ketikkan sama dengan, selanjutnya kita ketik left, buka kurung, kita klik teks yang ingin kita ambil karakternya, kemudian titik koma, selanjutnya jumlah karakter yang ingin kita ambil, kemudian tutup kurung, kita enter. Maka kita akan mendapatkan 4 karakter dari teks yang kita seleksi atau yang kita pilih ya. Selanjutnya kita copy ke bawah. Nah ya, ini cukup mudah untuk left. Penggunaannya dalam kerjaan sehari-hari itu adalah seperti contoh nomor 2 ya. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Di sini ada data plat kendaraan, kemudian kita ingin mencari provinsinya. Nah, di sini ada keterangan untuk plat BM itu daerah Provinsi Riau, BA Sumatera Barat, dan BK adalah Sumatera Utara. Kita memiliki data plat nomor dengan kode provinsi di sebelah kiri. Selanjutnya nomor kendaraan ya, dan terakhir adalah biasanya ini kode kabupaten kota. Nah, untuk mendapatkan provinsi di sini, maka kita akan menggunakan gabungan rumus if dan left. Caranya seperti ini, sama dengan kemudian kita ketik if, selanjutnya buka kurung. Nah, logical test akan kita isi dengan perintah left. Left, buka kurung, kita klik teks yang ingin kita ambil karakternya, selanjutnya titik koma, karena kita ingin mengambil hanya BM, BA, dan BK, itu jumlahnya 2 karakter, kemudian kita tutup sama dengan, kemudian kutip 2, BM, ya, BM, kutip 2 kembali, kemudian titik koma, kutip 2, jika, cara membacanya seperti ini ya teman-teman, jika di sebelah kiri teks yang kita pilih ini ya 2 karakternya sama dengan BM, maka tampilkan Riau. Kutip 2, titik koma, selanjutnya kita masuk ke if yang kedua, if buka kurung, kemudian kita masuk ke left lagi, buka kurung, kita klik sel acuannya, kemudian titik koma, 2, tutup kurung,
Sama dengan yang berikutnya adalah BA kutip 2, kemudian titik koma. Jika BA maka Sumatera Barat. Kutip 2, titik koma, kutip 2 kembali. Selanjutnya, jika bukan BM atau BA, maka tampilkan Sumatera Utara. Kutip 2, tutup kurung sebanyak if. Kemudian kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya kita bisa copy ke bawah. Nah, maka kita mendapatkan jika BA di awal maka dia Sumatera Barat, jika BK maka dia Sumatera Utara. Nah, ini contoh penggunaan left dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan kita sehari-hari. Ya, cukup mudah. Yang berikutnya yang ke-13 yaitu right. Right berfungsi untuk mengambil karakter dari sebelah kanan. Ya, fungsinya hampir sama dengan left sebelah kiri dan right adalah sebelah kanan. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki satu contoh kasus sama seperti praktek kita di left. Tetapi kali ini kita akan menggunakan rumus right. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pada teman-teman, rumus right itu seperti yang disebutkan sebelumnya, itu mengambil karakter dari sebelah kanan. Perhitungannya terbalik ya, menghitungnya dari sebelah kanan satunya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau left itu dari sebelah kiri. Penulisan rumusnya sama, kita awali sama dengan, kemudian right, kemudian kita klik teks yang ingin kita ambil karakternya, kemudian titik koma, selanjutnya jumlah karakter yang ingin kita ambil. Oke, langsung kita praktekkan di contoh kasus. Sama dengan kita klik right, selanjutnya buka kurung, kemudian di petunjuk kita klik teks yang ingin kita ambil karakternya, kemudian titik koma, kemudian kita ketik di sini 2 karena kita ingin mengambil 2 karakter dari sebelah kanan. Selanjutnya tutup kurung, kita enter, maka kita akan mendapatkan hasilnya 2 karakter dari sebelah kanan. Kita copy ke bawah. Selanjutnya kita ingin mengambil 4 karakter dari sebelah kanan. Kita awali sama dengan, kemudian right, selanjutnya buka kurung, kita klik teks yang ingin kita ambil karakternya, titik koma, kemudian 4, karena kita ingin mengambil 4 karakter, selanjutnya kita tutup kurung dan kita enter. Maka kita mendapatkan hasilnya 4 karakter dari sebelah kanan, dan kita copy ke bawah. Ya, begitu mudah untuk penggunaan left. Yang berikutnya yang ke-14 yaitu mid. Mid kegunaannya untuk mengambil karakter dari tengah. Oke, kita akan langsung praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kasus sama seperti contoh kasus di left dan right. Kali ini kita akan coba mengambil karakter dari tengah. Untuk mid itu agak sedikit berbeda dari left dan right. Di sini kita akan mengisikan rumusnya seperti ini, sama dengan mid, kemudian teks yang ingin kita ambil karakternya. Selanjutnya kita akan mengisi angka berupa mulai, ya, mulai di sini maksudnya dari karakter mana yang ingin kita ambil. Selanjutnya jumlah karakter yang ingin kita ambil. Sebagai contoh, kata semangka, kita ingin mengambil karakter M dan A ini, maka kita bisa menggunakan rumus sama dengan mid, buka kurung, kemudian kita klik sel yang ingin kita potong, kemudian titik koma, selanjutnya kita isi angka 3. Angka 3 ini maksudnya M di sini posisinya di karakter ketiga. Kemudian titik koma, selanjutnya 2, maka ketika kita enter, maka kita akan mendapatkan karakter MA dari kata semangka. Oke, langsung kita coba praktekkan di sini. Ya. Sama dengan selanjutnya kita ketik mid, ya, buka kurung, kita klik teks yang ingin kita ambil karakternya, selanjutnya titik koma. Nah, di sini petunjuknya dia mengarah ke start num, ya, start number. Artinya di sini kita ingin mulai dari karakter mana yang ingin kita potong. Sebagai contoh, kita ingin mengambil EM saja, berarti E itu adalah karakter kedua, kemudian titik koma, E dan M itu jumlahnya 2 karakter. Nah, di sini adalah num chart, artinya jumlah karakter yang ingin kita, maksudnya adalah jumlah karakter yang ingin kita ambil berapa. Nah, ketika kita isi 2, kemudian kita tutup kurung, kita enter, maka kita akan mendapatkan E dan M. Kita copy ke bawah. Ya,
begitu mudah untuk mid ini. Penggunaan left, right, dan mid ya, ini tidak berdiri sendiri, biasanya digunakan atau digabungkan dengan rumus-rumus yang lainnya. Yang berikutnya yang ke-15, prover. Prover berfungsi untuk mengubah huruf pertama pada teks yang kita pilih menjadi huruf kapital. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kasus. Di sini ada teks asli, kemudian bagaimana hasilnya ketika kita menggunakan fungsi prover. Oke, sama dengan seperti biasa kita awali sama dengan, selanjutnya kita ketik prover. Kemudian di sini petunjuknya kita pilih teks yang ingin kita ubah huruf pertama dari awal katanya menjadi huruf besar. Kita coba klik. Selanjutnya kita tutup kurung, kita enter. Nah ya, perhatikan teman-teman. Setiap awal kata akan menjadi huruf besar. Yang awalnya huruf kecil, dia akan menjadi huruf besar. Kalau kita copy ke bawah, kita lihat hasilnya. Nah ya, teman-teman bisa perhatikan. Di sebelah kiri, ya, yang teks asli itu semuanya huruf kecil, dan ketika kita berikan fungsi prover pada teksnya, maka setiap awal kata akan menjadi huruf besar, yaitu adalah contoh prover. Sangat mudah. Yang berikutnya yang ke-16, upper. Upper berfungsi untuk mengubah seluruh huruf pada sel yang diseleksi menjadi huruf besar semua. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kasus yang mana contoh kasusnya sama dengan prover ya. Di sini kita memiliki teks asli. Nah, kemudian bagaimana hasilnya ketika teks asli yang di sebelah kiri kita berikan fungsi upper. Ya, seperti biasa kita awali sama dengan, selanjutnya kita ketikkan upper. Kita klik teks ya, petunjuknya di sini teks, kita klik teks yang ingin kita ubah menjadi huruf besar semua, huruf kapital, tutup kurung, kemudian kita enter, maka kita mendapatkan hasilnya ya. Yang awalnya huruf kecil semua akan menjadi huruf besar ketika kita berikan fungsi upper. Selanjutnya kita copy dan semuanya menjadi huruf besar. Yang berikutnya yang ke-17, lower. Lower berfungsi untuk mengubah seluruh huruf pada sel yang diseleksi menjadi huruf kecil semua. Oke, langsung kita praktekkan teman-teman. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kasus di mana semua teksnya adalah huruf besar. Ya, lower ini adalah kebalikan dari upper ya. Seperti biasa kita awali sama dengan, selanjutnya kita ketikkan lower, ya, buka kurung, kita klik teks yang ingin kita ubah menjadi huruf kecil semua, kemudian tutup kurung, kita enter, maka hasilnya adalah teks yang sebelumnya huruf besar akan menjadi huruf kecil semua. Kita copy ke bawah. Oke, selesai. Oke, yang berikutnya yang ke-18, kita akan membahas trim. Trim berguna untuk menghapus spasi yang berlebih pada kalimat yang ada di sel. Oke, kita coba praktekkan. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kasus di mana ada kalimat yang memiliki spasi berlebih atau kata yang memiliki spasi berlebih. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, semangka merah di sini banyak spasinya ya. Di sini spasi berlebih. Kemudian kata jeruk di sini di awal saya coba beri spasi, dan begitu juga dengan teks yang di bawahnya. Nah, bagaimana hasilnya ketika kita gunakan fungsi trim? Oke, seperti biasa kita awali sama dengan, selanjutnya kita ketik trim, buka kurung, kemudian klik teks yang ingin kita trim. Di sini petunjuknya adalah teks. Coba kita klik di sini, selanjutnya tutup kurung, kita enter. Nah, coba teman-teman perhatikan, hasilnya spasi berlebih tadi akan dihapus secara otomatis dan akan disisakan satu spasi jika dia berupa kalimat ya. Dan bagaimana jika satu kata seperti ini? Kita copy ke bawah. Nah, maka spasi awal akan dihapus seluruhnya ya. Ini sangat luar biasa. Fungsi trim, sekali lagi fungsi trim adalah untuk menghapus spasi yang berlebih pada kalimat.
Yang berikutnya yang ke-19 kita akan membahas fungsi max ya. Max digunakan untuk mencari angka tertinggi di dalam deretan sel yang berisi angka. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kasus ya. Di sini ada data nama, kemudian ada data nilai. Nah, dari kumpulan data nilai ini ya kita ingin mencari data atau nilai mana yang tertinggi. Di sini nilai tertinggi telah saya tandai ya. Nilai tertinggi adalah 98. Kita bisa gunakan fungsi max untuk mencari secara otomatis dari kumpulan angka-angka di dalam ranknya ya. Kita contohkan sama dengan, kemudian kita ketik max, selanjutnya buka kurung, kita blok dari awal nilai yang ingin kita cari sampai akhir ya, kemudian kita tutup, maka kita akan mendapatkan nilai 98 adalah nilai tertinggi dari kumpulan nilai awal ini sampai akhir. Itu adalah fungsi max, mencari nilai tertinggi. Yang terakhir yang ingin kita bahas yang ke-20 yaitu min. Min digunakan untuk mencari angka terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Oke, langsung kita praktekkan. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kasus sama seperti max sebelumnya. Ya, kita memiliki data nama, kemudian kita memiliki data nilai. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan kali ini, kita ingin mencari nilai terendah dari kumpulan nilai. Ya. Nilai terendah di sini telah saya beri tanda 79. Sekarang kita gunakan min sama dengan, kemudian kita ketik min, buka kurung, selanjutnya kita blok dari awal sampai akhir. Kemudian kita tutup kurung, kita enter. Nah, kita mendapatkan hasilnya 79 ya. Sekali lagi, fungsi min adalah untuk mencari nilai terendah di dalam deretan sel yang berisi angka. Oke, demikian 20 fungsi atau rumus Excel yang cukup sering digunakan di dalam dunia kerja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Jika di dalam praktek nanti kalian menemui kendala, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video-video tutorial berikutnya.